Ini kita dinyatakan harus berhenti pada salah satunya. Dan yang terakhir adalah short lam, lebih diutamakan untuk terus membaca dan tidak berhenti. Kita belajar mengenal huruf waqaf atau berhenti. Di dalam Al-Quran itu ada beberapa huruf waqaf yang kita harus kita ketahui, yaitu ada huruf waqaf yang kita boleh berhenti, ada yang huruf yang kita harus berhenti, ada huruf waqaf yang harus tidak boleh berhenti, dan ada waqaf yang harus berhenti pada salah satunya. Yaitu yang pertama ada huruf mim. Sering kita ketahui adalah mim, contohnya ada di bawah, yaitu huruf mim di atas kalimat. Ini artinya harus waqaf atau harus berhenti. Kita contohkan Bismillahirrahmanirrahim fatawalla anhum. Kita ulangi, fatawalla anhum. Kita baca sekali lagi, fatawalla anhum. Jadi kita membaca Al-Quran itu dengan makhorijul dan tajwidnya yang sangat tepat, dan kita harus mengetahui waqaf di mana kita harus berhenti. Dan ini huruf mim kecil di atas ini menandakan kita harus waqaf atau harus berhenti, wajib berhenti. Tidak boleh kita bacanya fatawalla anhum yawma yad'udda, nggak boleh. Jadi harus berhenti. Fatawalla anhum boleh, baru kita lanjutkan. Yauma yad'ud da'i ila syai'in nukur. Jadi seperti itu. Yang pertama adalah waqaf mim. Yang selanjutnya adalah waqaf jim. Waqaf jim ini menandakan kita boleh waqaf, boleh terus, atau kita diperbolehkan berhenti, atau kita diperbolehkan untuk melanjutkannya. Mana contohnya ada di bawah ini, mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum innahu hakimun alim. Nah, ini tadi contohnya jika kita baca secara terus atau tidak berhenti pada waqaf jim. Yang sekarang adalah kita contohkan untuk kita membaca berhenti pada waqaf jim dan kita lanjutkan pada huruf selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum. Jadi berhenti. Wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum. Jadi dari sini kita ulangi lagi, wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum, berhenti. Kita lanjutkan, innahu hakimun alim. Kita ulangi sekali lagi, wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum, innahu hakimun alim. Ini adalah tanda waqaf yang kedua, yaitu jim. Apa? Kita ulangi sekali lagi. Jim itu adalah boleh berhenti atau boleh terus. Lalu yang ketiga ada qaf lam. Ini sangat banyak kita jumpai pada Al-Quran, pada waqaf ini. Ini lebih diutamakan untuk berhenti. Jika yang sudah bisa membaca tilawah atau tartilnya secara nadanya cepat, itu boleh dilanjutkan. Di sini berhenti lebih utama. Jadi lebih baik kita berhenti di waqaf qaf lam. Jadi kita contohkan pada ayat di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman yakhluqu kaman la yakhluq. Lagi kita ulangi. Afaman yakhluqu kaman la yakhluq. Jadi berhenti adalah di sini adalah berhenti qaf lam. Jadi kita
dinyatakan di sini adalah berhenti lebih utama pada waqaf qaf lam. Lalu kita lanjutkan ke huruf yang selanjutnya. Afala tazakkarun. Kita ulangi sekali lagi. Afaman yakhluqu kaman la yakhluq. Afala tazakkarun. Yang selanjutnya adalah waqaf lam. Di sini diartikan pada waqaf lam ini adalah bukan tempat waqaf atau lebih diutamakan untuk terus membaca. Jadi dilanjutkan saja. Ini contohnya di bawah ini. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Illa imra'atahu qaddarna innaha laminal ghabirin. Jadi kita tidak berhenti pada waqaf lam. Kita ulangi sekali lagi. Illa mar'atahu qaddarna innaha laminal ghabirin. Lalu yang selanjutnya adalah waqaf titik 3. Pasti sering kita jumpai titik 3 ini akan berdempetan, ada 2. Jadi ada yang pertama dan ada yang kedua, dan ini diartikan kita harus berhenti pada salah satunya. Kita bisa berhenti yang di awal atau kita bisa berhenti yang kedua. Kita harus berhenti yang salah satunya. Jika kita berhenti di awal, jadi yang kedua kita harus baca suratnya sampai selesai, baca ayatnya sampai selesai. Mari kita contohkan di bawah ini pada kalimat di bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fihi. Kita ulangi. Zalikal kitabu la raiba fihi. Ini jika kita wakaf pada tanda yang kedua, titik 3 yang kedua. Jadi setelahnya kita harus selesaikan sampai akhir, tidak boleh berhenti di tengah-tengah. Hudal lil muttaqin, hudal lil muttaqin. Kita baca ulang. Contoh dengan kita berhenti pada tanda yang kedua. Dzalikal kitabu la raiba fihi, hudal lil muttaqin. Yang selanjutnya adalah kita jika berhenti di tanda yang pertama. Mari kita baca bersama. Dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Fihi hudal lil muttaqin. Jadi jika saya lebih mudah kita akan berhenti di yang kedua karena hurufnya masih sedikit nyambung dengan huruf yang pertama. Jadi kita contohkan kembali lagi seperti ini. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Lalu yang terakhir adalah waqaf dengan tanda shad lam. Dengan keterangan adalah dibaca terus lebih utama atau waqaf ini lebih baik, lebih utama. Kita harus tidak berhenti di waqaf shad lam. Mari kita contohkan pada ayat di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Watrukil bahra rahwan innahum jundum mukhraqun. Kita ulangi lagi, sekali lagi. Watrukil bahra rahwan innahum jundum mukhraqun. Jadi kita tidak berhenti pada waqaf shad lam. Kita ulangi lagi, sekali lagi. Watrukil bahra rahwan innahum jundum mukhraqun. Baiklah, sekian teman-teman kita untuk mengenali huruf waqaf pada Al-Quran. Jadi yang pertama tadi adalah mim, kita harus berhenti. Yang kedua adalah jim, kita boleh terus atau boleh berhenti. Terus yang ketiga adalah qaf lam, lebih diutamakan untuk berhenti.
Lalu yang selanjutnya adalah lam. Ini diutamakan terus atau tidak boleh berhenti. Lalu yang selanjutnya adalah titik 3. Ini kita dinyatakan harus berhenti pada salah satunya. Dan yang terakhir adalah short lam, lebih diutamakan untuk terus membaca dan tidak berhenti.